Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami di sini akan menjelaskan tentang fisiologi tumbuhan, khususnya kepada kendala-kendala terbentuknya buah pada tanaman. Tapi terlebih dahulu, perkenalkan, saya Marke Brutu dengan NIM 16, dan teman-teman saya di sini ada 3 orang. Yang pertama itu Nindi Erika Putri dengan NIM 035, Nuni Farisih dengan NIM 074, Anti Surantanti dengan NIM 082. Next, guys. Oke, di sini nanti kita akan membahas yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu nanti ada latar belakang itu menjelaskan apa saja sih yang menyebabkan bahwa terjadi kendalanya buah. Yang pertama itu ada keterbatasan penyerbukan, dua keterbatasan nutrien, tiga rontoknya bunga dan mudah buah terlalu cepat, dan kelima ini nanti kita akan mereview hasil-hasil jurnal tentang kendala-kendala terjadinya pembuahan tersebut. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang itu buah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memang memegang peranan penting dalam pertanian di Indonesia. Fungsi buah-buahan ini sendiri itu sebagai metabolisme dalam tubuh karena apa? Banyak mengandung vitamin dan mineral. Setiap bunga memiliki potensi untuk berkembang menjadi buah atau benih. Pada kenyataannya, hanya sebagian dari bunga yang berkembang menjadi buah dan benih. Baik walaupun dia musim benihnya baik, tapi kenyataannya itu hanya sedikit saja yang terbentuk. Nah, salah satu kendala dalam pembentukan buah pada tanaman itu adalah inkompatibilisasi pada sistem penyerbukan serta kendala, yaitu keterbatasan nutrien dan rontoknya bunga dan buah itu terlalu cepat. Nah, seperti itu. Next. Nah, keterbatasan penyerbukan akan dijelaskan oleh teman saya Nindi. Nah, selanjutnya ada A. Keterbatasan penyerbukan. Penyerbukan terjadi sebelum terjadinya pembuahan. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari mencapai kepala putik bunga betina, kemudian berkecambah membentuk tabung sari atau polen tube. Pembuahan merupakan hasil serentetan kejadian setelah penyerbukan. Kendala sebelum pembuahan mencegah pembelahan melalui penghentian proses setelah penyerbukan terjadi. Kendala pada permukaan kepala putik dapat menyebabkan perkecambahan serbuk sari berhenti atau serbuk sari mampu berkecambah, tetapi tabung serbuk sari gagal masuk ke dalam kepala putik. Faktor yang menyebabkan gagalnya serbuk sari berkecambah meliputi kurangnya pelekatan, kurangnya peningkatan kandungan air, atau hilangnya faktor perkecambahan serbuk sari di permukaan kepala putik. B. Keterbatasan nutrien. Umumnya, kegagalan terbentuknya buah diakibatkan dengan kekurangan unsur hara atau nutrien. Ada 16 nutrisi yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Fosfor diambil tanaman dalam bentuk H2PO4- dan HPO4. Fosfor dapat mempercepat pembungaan dan pemasakan buah. Auksin dan giberelin merupakan hormon utama yang berperan penting. Auksin membantu proses pembentukan biji dan buah. Konsentrasi giberelin tinggi, maka proses pembungaan akan terhambat. Sebaliknya, tanaman akan berbunga apabila konsentrasi giberelin rendah. GA3 merupakan jenis hormon giberelin yang dapat merangsang perkecambahan, membantu dalam proses perkembangan buah pada saat pembungaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rontoknya bunga dan buah baru terlalu cepat. Absisi atau kerontokan buah merupakan proses lepasnya buah dari pohon seperti halnya terjadi pada daun bunga dan bagian-bagian bunga. Proses absisi diinduksi oleh rendahnya kandungan auksin dan tingginya etilen pada zona absisi. Etilen merupakan hormon pemacu kerontokan yang kuat dan tersebar luas di berbagai organ tumbuhan. Kerontokan buah terjadi akibat aktifnya lapisan absisi, yaitu lapisan yang terletak di dekat pangkal tangkai buah. Lapisan ini akan melemah bila enzim menghidrolisis polisakarida dalam dinding sel. Akibatnya buah rontok. Selanjutnya.
Review jurnal pertama berjudul Induksi Partenokarpi dengan GA3 pada Zucchini atau Cucurbita PPL, Jurnal Kultivasi volume 18 halaman 13 tahun 2019 oleh Falah Hamdani dan Kusumiati. Hasilnya, konsentrasi GA3 1.500 ppm yang diaplikasikan pada saat bunga belum mekar atau pre-antesis memberikan pengaruh paling tinggi terhadap rasio bunga jantan dan betina atau sex ratio dibandingkan kontrol. GA3 terbukti efektif dalam memacu pembungaan. GA dapat meningkatkan jumlah rasio bunga betina. GA mengatur inisiasi bunga dan penting untuk fertilisasi. Defisiensi bunga GA ekstrim menyebabkan fertilisasi bunga menurun. Terhambatnya perkembangan serbuk sari, sepal, kelopak, putik tidak berkembang, bahkan terjadinya gugur bunga. Konsentrasi GA3 1000 ppm dan 1500 ppm yang diaplikasikan sebelum berbunga memberikan pengaruh nyata dalam mengurangi jumlah biji buah atau partenokarpi pada tanaman zucchini. Pembentukan buah partenokarpi terjadi karena hormon gibberellin mencegah terbentuknya biji dengan menghambat proses fertilisasi. Proses penyerbukan dicegah dengan memotong seluruh bunga jantan yang ada disebut emaskulasi. Pemberian gibberellin menyebabkan penghambatan pada pembentukan biji karena terjadi gangguan pada pertumbuhan serbuk sari sebelum pembuahan. Selanjutnya yaitu ada review jurnal yang kedua. Jurnal kedua berjudul Kompatibilitas Persilangan Interspesifik pada Spesies Cabai. Jurnal Kultivasi 2020 volume 19 halaman 1210 sampai 1216 yang ditulis oleh Warda, IM, dan B. Waluyo. Hasil dari jurnal ini, persilangan tertinggi diperoleh dari hasil penyerbukan sendiri, di mana rata-rata kompatibilitasnya adalah 100%. Hal ini disebabkan adanya kecocokan antara putik dengan benang sari sehingga dapat terjadi pembuahan. Persilangan yang dilakukan pada spesies yang sama pada umumnya akan menghasilkan jumlah dan kualitas biji yang banyak. Terdapat persilangan yang tidak dapat dibandingkan karena tidak ada data. Tidak adanya data disebabkan oleh tidak ada buah yang terbentuk sehingga biji yang dihasilkan pun tidak ada. Salah satu penyebab kegagalan pembentukan buah adalah tidak cocoknya putik dan serbuk sari. Gagalnya pembentukan biji disebabkan terdapat beberapa biji yang infertil di antara persilangan tersebut. Next. Kemudian ada review dari jurnal yang ketiga dengan judul Pengaruh Arachis pintai dan Ageratum conizoides terhadap tingkat parasitoid lalat buah pada pertanaman belimbing. Jurnal HPT 2015 volume 3 nomor 1 halaman 41 sampai 53 yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Trimeladi, Toto Himawan, dan Sri Karinda. Hasil penelitian di jurnal ini yaitu aplikasi pestisida dilakukan untuk mengendalikan ulat pada bunga tanaman belimbing yang menyebabkan bunga menjadi rontok. Meningkatnya jumlah pupa dan imago B. carambolae pada 42 HSBM diduga karena peletakan telur B. carambolae oleh imago betina pada buah belimbing dilakukan sebelum aplikasi pestisida. Jumlah bunga A. pintoi tiap pengamatan terus meningkat, sedangkan jumlah bunga A. conizoides tiap pengamatan terus menurun seperti pada tabel 3 dan 4. Penurunan jumlah bunga A. conizoides disebabkan karena bunga kering dan rontok.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.